Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa idza sami'u ma unzila ilar rasul tara ayunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Pendengar yang semuanya dimuliakan oleh Allah, wabil khusus Bapak Haji Mat Angin sekeluarga, Pak Bang Surya sekeluarga, dan Bapak Haji Heru sekeluarga, serta banyak lagi yang lainnya, tokoh masyarakat kita. Mudah-mudahan semuanya selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan dibaca terlebih dahulu surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 38. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 38. Tempatnya dibuka ya. Itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia diperlihatkan kepada para malaikat. Seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Qala ya Adam anbihum bi asma'i
asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dia Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia atau Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Terima kasih guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wazkur ya Muhammadu, dan bacakanlah hai Muhammad. Idh qala rabbuka, ketika Tuhanmu berfirman, lil malaikati, kepada malaikat-malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi, yaitu khalifah. Yang dimaksud dengan khalifah adalah yakhlufuni fi tanfidhi ahkami pihak wa huwa Adam, yang menggantikan aku dalam melaksanakan hukum-hukumku pihak padanya pada muka bumi itu, wa huwa Adam, yaitu Nabi Adam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Allah akan menciptakan Nabi Adam, rombongan malaikat 10% dari malaikat dikumpulkan oleh Allah. Bangsa jin juga dikumpulkan, iblis juga ada. Allah musyawarahkan kepada malaikat dan kepada mereka, karena Allah mau menciptakan Nabi Adam. Setelah dimusyawarahkan, malaikat protes. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Mereka berkata, protes mereka, apakah kau akan jadikan di muka bumi itu orang yang akan merusak padanya bil ma'asi, dengan sebab berbuat maksiat, wa yasfikud dima, dan akan mengadakan pertumpahan darah. Ini protesnya malaikat semacam itu. Sebab para malaikat itu sudah mengetahui Allah telah menciptakan makhluk sebelum Nabi Adam, makhluk lain. Rombongan bangsa jin Allah ciptakan tuh. Tugasnya bukan hanya sebagai khalifah, tapi main bunuh-bunuhan dan lain sebagainya. Di sini juga dijelaskan yarikuha bil qatli, mereka mengadakan pertumpahan darah dengan sebab bunuh-membunuh. Kama fa'alu banul jan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh rombongan bangsa jin. Wa kanu pihak, dan mereka ada di dalamnya. Falamma afsadu, maka ketika mereka ngerusak di muka bumi itu rombongan bangsa jin, arsalallahu alaihimul malaikata fatoroduhum ilal jazairi wal jibal. Maka Allah kirim rombongan malaikat mengusir mereka ke pulau-pulau, ke gunung-gunung. Jadi rombongan bangsa jin yang sudah Allah ciptakan terlebih dahulu
kerjaan yang rusak, mau membunuh satu dengan yang lainnya. Udah dikirim oleh Allah tuh rombongan malaikat untuk mengusir mereka. Jadi mereka boleh bertempat tinggal di gunung-gunung, di tempat-tempat yang kosong, di pulau-pulau, gunung-gunung, pulau-pulau, semacam itu. Setelah melihat fakta semacam itu, mereka protes kepada Allah, kenapa harus dibikin lagi, yang kemarin aja kerjaan yang rusak, ini tambah lagi. Ya, diciptakan dari bangsa manusia, gimana ini? Jadi malaikat-malaikat merasa keberatan ketika Allah mau menciptakan khalifah. Kemudian yang selanjutnya adalah wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Dan kami, sedangkan kami mensucikanmu, mutalabbisina bihamdika, mensucikan dengan selalu memujimu. Aina kulu, artinya kami selalu mengatakan subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Maha suci. Maha suci Allah dan memujinya. Wa nuqaddisulak, dan kami mensucikanmu juga. Nunazzihuka amma la yaliku bika, mensucikanmu terhadap apa-apa yang tidak pantas, yang tidak sesuai bagimu. Falamu zaidatun wal jumlatu halun ay panahnu ahaku bil istihlak. Pada kesimpulannya, kenapa dari Adam dibikin khalifah? Maka kami yang lebih berhak, rombongan kami, kata malaikat, rombongan kami lah yang akan jadi khalifah di muka bumi. Jadi mereka mengharapkan supaya yang jadi khalifah itu dari rombongan malaikat. Sebab kenapa dia malaikat-malaikat tersebut pengen sekali khalifah dari rombongan malaikat? Sebelum mereka bermusyawarah, rombongan malaikat telah melihat ya ciptaan Allah yang begitu cakepnya, luar biasa. Udah ada bocoran Allah bakalannya akan membuat khalifah. Cakepnya semacam itu. Wah, mungkin nanti rombongan kita nih yang akan jadi khalifah. Udah ada bocoran itu. Tahu-tahu kan benar tuh. Mereka musyawarah. Makanya mereka itu merasa keberatan kalau khalifah dari bangsa manusia. Dari rombongan dia pengennya. Karena sudah diperlihatkan oleh Allah tuh. Gantengnya luar biasa. Cakepnya luar biasa. Jadi mereka merasa keberatan. Yang namanya musyawarah, Allah tidak marah. Ya, ini pelajaran buat kita. Kalau yang namanya musyawarah, berbeda pendapat, itu harus dicari titik terangnya. Jangan harus marah. Ya, ada orang lain berpendapat beda, ya harus diklarifikasi. Bagaimana cara cari jalan keluarnya. Jadi nggak usah marah. Lihat ini. Allah saja tidak marah ketika malaikat pada protes semacam itu. Langsung Allah jawab. Qala ta'ala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku ini lebih tahu kepada apa-apa yang kamu tidak tahu. Nanti juga bakalannya kamu akan tahu tentang kemaslahatan Adam. Minal maslahati, daripada kemaslahatan pistikhlafi Adam, dalam kekhalifahan Adam. Wa anna dzurriyyatahu fihimul muti'u wal 'asi. Dan bahwasanya anak-anak cucunya pada mereka itu terdapat ada yang taat dan ada yang berbuat maksiat. Cucu-cucunya Adam itu nanti bakalannya ada yang taat, ada yang berbuat maksiat. Fayajharul adlu bainahum, maka dengan demikian nyatalah keadilan di antara mereka. Jadi kan dengan sebab adanya yang berbuat maksiat, ada yang taat, nanti keadilan Allah akan nampak.
Kalau semuanya makhluk Allah berbuat taat, nggak ada yang berbuat maksiat, di mana keadilan Allah itu akan ditampakkan, akan ditegakkan. Faqalu la yakhluqa rabbuna khalqan akramu alaihi minna. Maka mereka mengatakan, Tuhan kami tidak akan menciptakan makhluk yang lebih mulia dari kami. Kata mereka begitu, kata malaikat. Ya rombongan malaikat. Wala a'lamu li sabqina lahu wa ru'yatuna ma lam yarahu. Fa khalaqallahu ta'ala Adama min adimil ardi. Maka Allah langsung ciptakan itu Nabi Adam dari tanah. Nah, dari tanah langsung. Kumpulin tanah, berbagai macam tanah. Ada tanah merah, tanah putih, tanah hitam diadonin. Dibentuk seperti patung, dijemur. Ya seperti patung manusia. Dijemur, sudah kering, baru ditiup ruh. Setelah ditiup ruh, baru itu Nabi Adam bergerak. Setelah bergerak, berbicara, langsung Allah ajarkan kepada Nabi Adam berbagai macam pembicaraan dan berbagai macam nama-nama yang ada di surga, berbagai macam ilmu pengetahuan Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Ya, jadi Allah ajarkan kepada Nabi Adam berbagai macam ilmu pengetahuan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah. Dan Allah ajarkan kepada Nabi Adam nama-nama ay asma'al musammayat, nama-nama yang dinamakan, kullaha secara keseluruhannya, hatal kis'ati wal qasi'ati wal puswati wal pusyati wal maghribati bi an alqa fi qalbihi ilmaha. Sampai segala pasok besar, pasok kecil, ya angin besar yang keluar dari perut, angin yang kecil, dikasih tahu nama-namanya. Wal maghribah sampai sendok, piring dan lain sebagainya, nama-nama yang ada di surga semua diajarkan. Bahwasanya Allah transfernya pada hatinya berupa ilmunya. Jadi karena namanya manusia pertama, cerdasnya luar biasa. Otaknya juga luar biasa. Cerdasnya luar biasa. Riwayat lain juga seluruh bahasa diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman. Yang anak cucunya pada berbicara pada saat sekarang ini, itu sumbernya sudah Allah ajarkan semua kepada Nabi Adam. Jadi Nabi Adam pinter berbagai macam bahasa. Jadi kalau kita mau belajar bahasa Inggris saja satu bahasa, mau lupa melulu kadang-kala. Kalau Nabi Adam begitu diajarkan, otaknya luar biasa, bukan hanya satu bahasa, berbagai macam bahasa dengan waktu yang singkat bisa semua dia, Nabi Adam. Setelah udah dikuasai semuanya ilmu tersebut, summa arodohum alal malaikah. Kemudian ditunjukkan ilmu-ilmu tersebut kepada malaikat. Ya. Al-musammayat. Yang dinamakan semuanya itu ditunjukkan kepada malaikat. Kemudian bagaimana malaikat-malaikat tersebut setelah ditunjukkan berbagai macam pengetahuan oleh Nabi Adam? Faqala lahum tabkitan, maka berkata tuh malaikat-malaikat, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ajarkanlah kepada kami, ajarkanlah kepadaku, akhbiruni, beritahu aku semuanya itu. Bi asma'i haula, dengan nama-nama semuanya itu. In kuntum shadiqin, jika kamu adalah orang yang benar. Jadi malaikat-malaikat minta diajarin kepada Nabi Adam. Padahal kan Nabi Adam istilahnya anak baru kemarin.
Dia kan udah lebih tua. Malaikat mau ngaji kepada yang baru diciptakan. Ini pelajaran buat kita. Meskipun umur kita sudah tua, sudah lanjut, belajar sama yang lebih muda, nggak ada istilah gengsi. Ya, nggak ada istilah ini itu. Kalau memang dia pinter, lah lihat tuh, unsur ilama makol. Lihat tuh, apa yang dikatakan itu kata Nabi. Wala tanjur ilaman kol. Jangan kau lihat siapa yang berbicara. Kalau meskipun dia mudaan ilmunya tinggi, ya kita harus belajar sama dia. Jangan kita lihat orangnya sih bisa aja ya, anak baru kemarin. Tapi kan ilmunya, dia punya ilmu ya harus belajar.